Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 7 tepat, itu artinya lewat 1 menit bahkan, itu artinya kita akan memulai bincang sersan kita Bapak Ibu saudara-saudari, di mana tema kita hari ini, bincang sersan kita bicara tentang kitab yang dijuluki sebagai kitab sia-sia, atau ya karena banyak kata sia-sia di situ, yaitu kitab Pengkhotbah. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua, dan mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 440, KJ 440 yang berjudul Di Badai Topan Dunia akan menjadi pujian pembuka kita. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan mungkin sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait kitab kesia-siaan atau kitab Pengkhotbah ini, kita akan berdoa memohon hikmat dari Tuhan, supaya kita boleh mengerti, menerima, dan menjadikan apa yang akan kita bahas ini sebagai berkat untuk menata kehidupan keseharian kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kami boleh kembali berkumpul bersama untuk mempelajari bagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami ketika kami akan membahas kitab ini, dan biarlah Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan semakin memahami, bahkan mencintai bagian-bagian firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah segala hal yang dikatakan olehnya hanya berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita memasuki pembahasan kita di mana kita akan membahas sebuah kitab yang namanya Kitab Pengkhotbah ya. Bapak Ibu, atau dalam bahasa Mandarinnya ini kitab namanya kitab Chuantao gitu ya. Chuantao itu kan artinya pengkhotbah, penginjil, dan segala bahkan seorang pengajar gitu ya. Kalau Lause itu kan artinya guru. Nah, Chuantao itu kan artinya pengkhotbah ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kitab Pengkhotbah ini juga identik dengan yang namanya kitab kesia-siaan gitu ya. Dan bahkan tadi saya sempat ngobrol gitu ya dengan ketemu di sini, saya sebut saja namanya Pak Puji gitu ya, ngobrol. Kitab Pengkhotbah itu kitab yang jarang dibaca. Orang cuma tahu Pengkhotbah 3 ya. Pengkhotbah 3 semua orang pasti tahu dari ayat 1 sampai ayat 8 kurang lebih. Ayat 1 pasti hafal semua. Ada yang hafal Bapak Ibu Pengkhotbah 3 ayat 1?
Kira-kira kata-katanya apa? Pengkhotbah 3 ayat 1. Ayo, itu sekolah minggu jadi ayat hafalan tuh biasanya. Ayo, ada yang hafal Bapak Ibu Saudara? Marcel, Pak. Apa Bu? Pengkhotbah 3 ayat 1? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Masanya ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Dari ayat 2 sampai ayat 8 biasanya kita hafal. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk ya seterus-terusnya gitu ya. Begitu ayat 9 udah mulai dilupakan ketika dikatakan apa keuntungan yang diperoleh dari pekerja dan jerih payahnya. Nah, udah mulai sampai situ lupa. Tapi kalau bicara pengkhotbah 2, pengkhotbah 10, rasanya kita akan menemui kesulitan ya, karena pengkhotbah 3 pun agak jarang untuk dibaca. Yang saya ingat sebagai memori saya, biasanya kita pengkhotbah itu menjadi jurus ketika kedukaan melanda ya. Ketika ada kebaktian penghiburan, biasanya yang dipakai selain daripada teks Yohanes, Wahyu, atau beberapa tempat yang lain, Mazmur 23 khususnya, yaitu pengkhotbah 3 ini. Untuk segala sesuatu ada waktunya, atau untuk segala sesuatu ada masanya. For everything there is a season. Ya, bahasa Inggrisnya, ada lagunya, bahkan itu lagunya enak. Nah, kenapa kita perlu membahas kitab ini ya? Karena itu tadi Bapak Ibu, jarang disentuh. Ya, selain kalau kitab Kidung Agung masih lebih sering disentuhnya, apalagi buat Bapak Ibu yang sudah menikah, sangat saya sarankan ya. Tapi kalau kitab pengkhotbah ini siapa marketnya? Walaupun ini bisa berbicara untuk ke semua umur, semua usia, tetapi karena ada kata sia-sia, ini membuat kita menjadi enggan. Nah, nanti kita mau lihat apakah sebenarnya ini kitab benar kitab yang sia-sia gitu ya. Kalau bicara soal sia-sia, ngapain ditulis kok tentang kesia-siaan? Nah, nanti kita akan perdalam tentang kesia-siaan ini. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau kita bicara tentang kitab pengkhotbah, maka kita harus melihat dahulu dalam bahasa Ibrani. Kitab pengkhotbah dalam bahasa Ibrani itu namanya Kohelet, ya, KHLT. Ya, sebenarnya KHLT, Kohelet. Artinya apa? Kohelet itu artinya pengkhotbah, pengajar, teacher, gitu. Itu artinya kohol. Asal katanya itu adalah kahal. Nah, kalau rekan-rekan katekisan atau mungkin yang sudah lulus CD, Bapak Ibu dulu sempat belajar CD di GKI Cicurug gitu ya, atau mungkin anaknya belajar di GKI Cicurug, kahal itu artinya sebuah kata yang dipelajari pasti, karena bicara tentang gereja. Ya, dari kata igreja bahasa Portugis yang diserap menjadi gereja, berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia, makanya dalam bahasa Inggris kitab pengkhotbah itu namanya Ecclesiastes. Ya. Itu akar katanya dari kata kahal. Ya. Kahal itu artinya apa? Kahal itu artinya adalah perkumpulan, artinya adalah persekutuan, artinya adalah kelas, ya. Itu artinya kahal, ya. Perkumpulan, persekutuan, kelas. Nah, Kohelet yang menjadi perkembangan dari kata kahal ini, itu berarti pengkhotbah atau seorang yang berperan di dalam ruang tersebut, di ruang mengajar, ruang bersekutu, ruang kelas, dia yang berperan di situ, ya. Kahal itu, si Kohelet itu pelakunya, orang yang mengumpulkan, orang yang mempersekutukan, orang yang memimpin sebuah kelas. Nah, dalam bahasa Ibrani pengkhotbah itu artinya Kohelet, ya, berasal dari kata kahal, di mana kahal ini juga nanti menyusun kata gereja gitu ya. Igreja berasal dari kata eklesia dan dari kata hall ini, ya. Nah, kitab pengkhotbah Bapak Ibu Saudara-saudari digolongkan sebagai kitab sastra. Secara spesifik sastra apa? Bukan sastra mesin ya. Kalau Bapak Ibu suka nonton TikTok ada tuh fakultas sastra mesin, saya juga bingung. Kok mesin ada sastranya gitu ya? Apa coba sastra mesin? Nah, ini sastranya sastra apa? Sastra hikmat. Di mana tujuan dari kitab pengkhotbah ini adalah mengarahkan hidup para pembacanya ke arah yang lebih baik. Ya.
Makanya kan dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Berarti apa? Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini temporary, tidak ada yang permanen. Semua temporer. Supaya kita lebih hikmat. Bahwa apa? Bahwa apa yang kita miliki saat ini belum tentu besok kita punya. Hari ini kita beruntung, belum tentu besok kita untung. Hari ini kita rugi, belum tentu besok kita rugi. Hari ini kita imbang seperti timnas gitu ya. Besok hari ini kita kalah, belum tentu besoknya kita akan kalah atau menang atau bahkan imbang. Ya. Sastra hikmat seperti Ayub, Mazmur salah satunya, juga Amsal yang bulan lalu kita bahas, itu bertujuan untuk mengarahkan hidup para pembacanya ke arah yang lebih baik. Nah, siapakah yang menulisnya? Dikatakan bahwa kalau kita membuka Pengkhotbah 1 ayatnya yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan penulisnya adalah pengkhotbah, Kohelth itu sendiri. Perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Daud, raja di Yerusalem. Jadi seorang penulis ini adalah anak Daud, di mana Daud adalah raja di Yerusalem. Kenapa kata Yerusalem ini dipakai? Karena ya untuk menerangkan ibu kota kerajaan di mana, kota suci dari kerajaan Israel di mana, dan juga menegaskan bahwa Yerusalem pertama ada dua makna yang di sini ditegaskan. Yang pertama adalah bahwa Yerusalem adalah kota suci di mana bait Allah berada. Ya. Berkedudukan juga menjadi pusat pemerintahan ketika Raja Daud sampai Raja Salomo berkuasa. Dan yang kedua, ada pengaruh-pengaruh dari kerajaan Yehuda yang tetap beribu kota di Yerusalem di dalam tulisan ini setelah kerajaan Israel terpecah. Nanti kita akan berdalam identitas pengkhotbah ini siapa. Dan ini yang juga kita akan bahas. Di mana kitab ini dijuluki sebagai kitab kesia-siaan dan terletak di dalam Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya harus mention Perjanjian Lama dengan tugas? Karena jangan sampai ketika ada kuis cerdas cermat Alkitab di bulan keluarga atau kegiatan gereja yang lainnya, kita begitu ditanya, kita pengkhotbah terletak di Perjanjian Baru, kita jawab benar. Wah, sudah pulang itu benar-benar Bapak Ibu. Ya, ingat, pengkhotbah itu ada di Perjanjian Lama. Mazmur, Amsal, pengkhotbah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab itu semua ada di Perjanjian Lama. Jangan totonya ada yang begitu saya buka cerdas cermat gitu ya, Bapak Ibu, entah di lansia, entah di anak-anak, entah di remaja, kitab pengkhotbah terletak di dalam perjanjian apa? Totonya yang teriak, Perjanjian Baru. Waduh, itu benar-benar Bapak Ibu, malu hati saya luar biasa itu. Benar-benar tuh kalau harus jalan pulang, saya jalan pulang pakai kantong kresek, saya bolongin buat mata sama hidung doang. Malu rasanya Bapak Ibu mendengar masih ada orang yang mengatakan bahwa pengkhotbah itu ada di Perjanjian Baru. Atau bahkan kitab Wahyu itu ada di Perjanjian Lama. Itu saya malunya banget-banget. Gagal saya jadi pendeta berarti. Gak mampu mengarahkan umat ke jalan yang benar. Malu benar-benar saya. Jadi diingat Bapak Ibu, pengkhotbah itu ada di Perjanjian Lama. Mazmur di Perjanjian Lama. Ya, Yakobus di Perjanjian Baru. Ya, kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Perjanjian Baru semua. Jangan bilang lagi Perjanjian Lama Injil itu ya, atau bahkan pengkhotbah di Perjanjian Baru. Ini yang mau kita perdalam. Soal siapakah Kohelth itu? Kohelth. Siapa sih pengkhotbah? Siapa sih Kohelth itu? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata sampai hari ini, jadi setelah beratus-ratus tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu kitab ini ditulis, sampai hari ini belum terpecahkan. Salah satu unsolved mystery di dalam Alkitab. Siapakah pengkhotbah? Nggak tahu. Tidak diketahui pasti. Nggak ada jawaban definitif. Pak, sama kayak Amsal. Amsal kan Amsal Salomo, tapi ada yang lain juga di situ. Mazmur, Daud, enggak ada Salomo juga, ada yang lain juga. Kitab Samuel, ya Samuel menulis mungkin ya biografi Samuel, tapi kan Samuel di 1 Samuel aja udah melehoy begitu, sudah berpulang kepada
rumah Bapa di sorga itu. Dan 2 Samuel bagaimana kelanjutannya? Nah, sampai hari ini Bapak Ibu, Kohelp juga seperti surat Ibrani di dalam perjanjian baru belum diketahui sosok definitif atau orang definitif yang jelas menulis kitab ini. Ya. Ada beberapa perkiraan kalau kita merujuk. Pak, tadi dikatakan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Berarti yang pasti kemungkinan pertama adalah Raja Salomo. First option. Tetapi tidak sepenuhnya ini tepat. Karena apa? Kalau kita membaca strukturnya, anak Daud raja di Yerusalem. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, Daud memang betul raja di Yerusalem. Anaknya Daud apakah cuma Salomo doang? Enggak kan? Kalau kita membaca kitab Raja-Raja, maka kita akan mengetahui Daud itu istrinya banyak, selirnya banyak, gundiknya banyak. Ya, Salomo juga sama di kemudian hari begitu ya, selirnya banyak, gundiknya banyak. Artinya apa? Wah, anaknya wah kemen. Ya, lebih-lebih daripada kesebelasan sepak bola, lebih-lebih daripada tim futsal. Mau bikin bola rugby juga kayaknya masih kurang banyak, masih terlalu banyak anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu para penafsir menyimpulkan bahwa mungkin Raja Salomo ya yang menulis, anak Daud raja di Yerusalem. Kayak ibarat kata begini, anak Samuel pendeta di Cicurug. Misalkan saya punya anak tiba-tiba banyak, misalkan anaknya 300 seperti anak sekolah minggu saya, semuanya ngaku anak saya semua. Bingung kan Bapak Ibu nyarinya? Nah, begitu juga dengan kita pengkhotbah ini. Anak Daud itu bukan Salomo saja, banyak. Jadi ada kemungkinan yang pertama Salomo, dan yang kedua anak Daud yang lain. Ya Bapak Ibu bisa baca silsilah keluarga Raja Daud begitu ya di dalam kitab Raja-Raja dan juga kitab Samuel. Atau ya ada kemungkinan bahwa ini adalah pengajar, karena Kohelp itu kan artinya pengajar, seorang teacher, seorang pengkhotbah, seorang yang mengumpulkan orang keluar dari rumah. Makna eklesia itu adalah dipanggil keluar, berasal dari kata kahal yang artinya assembly, sebuah persekutuan ya kayak PRT onsite atau PRT online kita seperti ini di sini PA online, kumpul di ruang digital yang membuat kita semua bersatu. Yang menggunakan apa? Gaya penulisan Salomo seperti yang ada di Amsal. Tetapi temanya beda. Tetap nggak Salomo amat. Karena apa? Karena temanya di dalam, kalau Salomo itu bicara Amsal dengan dia tipikalnya quotes pendek, ini di dalam Kohelp ini lebih kayak orang yang dia mengexperience sesuatu, mengalami sesuatu di dalam kehidupannya, tetapi dia merasa itu sia-sia belaka. Iya mah gitu-gitu wae. Apakah untung seorang pekerja? Bahkan ya pengkhotbah 1 ayat 3 dikatakan, apa gunanya bagi manusia segala jeripaya yang dilakukannya di bawah matahari. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk membaca kitab pengkhotbah ini, juga adik-adik semua membaca kitab pengkhotbah ini dari pasal pertama sampai pasal terakhir di pasal 12, ada intrik yang menarik di pasal 12. Seperti seolah ganti penulis dari ayat yang dari ayat yang ke-9. Ya. Moodnya dari pengkhotbah 1 sampai 12 ayat 8 itu satu orang. Tapi dari ayat 9 sampai 14 itu kayak mood yang berbeda. Gaya penulisnya lain. Jadi kayak orang yang bikin resume. Makanya diawali, selain berhikmat, pengkhotbah juga mengajarkan pengetahuan kepada umat yang menimbang, menguji, dan menyusun banyak Amsal. Ya. Padahal sebelumnya dikatakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Bersukarialah hai pemuda, gitu ya. Udah kayak, kok tiba-tiba di belakang ada yang lain. Berarti ini kayaknya bukan satu orang. Nah, sampai sekarang memang Bapak Ibu belum definitif ditemukan siapakah yang menulis kitab Kohelp ini. Tetapi yang pasti ini kitab yang syarat makna, bahkan untuk anak-anak muda, semua usia saya sangat merekomendasikan kitab ini untuk dibaca. Karena apa?
Karena walaupun penuh dengan kata sia-sia, Bapak Ibu Saudara-saudari tidak akan merasa sia-sia untuk membaca kitab ini. Sekarang yang kita mau perdalam adalah bagian kesia-siaan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau sempat menghitung, maka di dalam Alkitab itu kata sia-sia nggak cukup banyak. 73 cuma diucapkan. 73 kali. Tetapi yang menjadi catatan khusus adalah 38 dari 73 itu ada di kitab Pengkhotbah. Total kitab dalam Alkitab kita, Bapak Ibu, berapa? Totalnya 70, 50, atau 66? Yo. 66, Pak. 66. Ya, terima kasih Pak David dan juga tadi Pak Marcel di awal. 66 kitab. Jangan ya Bapak Ibu sebagai Kristen Protestan jangan menjawab Alkitab kita 50 ya. Ntar cerdas cermat Alkitab jawab Alkitab 50. Bener saya pulang pakai kantong plastik gitu ya. Ulang lagi lah kateknya, udah ikut aja. Ulang katek tahun depan gitu ya. Ikut aja nggak apa-apa, saya buka buat semua orang ya. Untuk memperdalam ya. 66 dalam kanon Protestan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dari 66, Bapak Ibu Saudara-saudari, 70 cuma 73 kali kata sia-sia. 38 itu ada di kitab Pengkhotbah. Sisanya sangat sedikit. Ya. Berarti kata sia-sia ini sebenarnya kalau di dalam matriks kalau kita ukurkan ke 66 kitab yang lain, ini kata yang jarang dipakai. Ya. Karena cuma 73 kali. 38-nya setengah mainnya lebih ya setengah lebih 50 plus 1 itu ada di kitab Pengkhotbah. Makanya kitab Pengkhotbah ini dikatakan sebagai kitab yang kitab kesia-siaan. Ya memang paling banyak kata sia-sia di sini. Dan bahkan premisnya dari awal Bapak Ibu 1 sampai 3, maaf saya typo di sini, harusnya Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai dengan 3, bukan 1 sampai dengan 2. Maksud saya adalah 1 sampai dengan 3 begitu ya di sini. 1 sampai dengan 3 kalau kita perhatikan Bapak Ibu, premis utamanya adalah semuanya sia-sia. Di ayat 2 kalau Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu semua dikatakan kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah kesia-siaan belaka semuanya sia-sia. Dilanjutkan di ayat ketiga dengan pertanyaan. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Terus juga kalau kita membuka ayat 14, di situ dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan, tetapi lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Siapa yang bisa menjaring angin, Bapak Ibu? Saya nggak bisa. Kantong plastik pun juga kayaknya nggak bisa menjaring. 2 ayat, Pengkhotbah 2 ayat yang pertama, baiklah aku hendak mencoba kegirangan, nikmati kesenangan, tetapi lihat itu pun sia-sia. 3 ayat 19 ya, yang jarang dibaca oleh kita karena biasanya kita cuma ayat 1 sampai dengan 8. Di ayat 19 dikatakan, nasib manusia sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Baru 3 kali Bapak Ibu. 35 sisanya cari sendiri. Ya, banyak sia-sia semua. Ya. Dan kalau kita baca Alkitab ini lama-lama kita Pengkhotbah sia-sia gue hidup ya. Jadi kitab kesia-siaannya. Nah, dan memang Bapak Ibu kalau kita menerjemahkan sia-sia, maka kita nggak bisa serta-merta mengatakan itu sia-sia yang artinya useless. Enggak, sebenarnya katanya vanity. Dari kata apa? Dari kata hevel atau hebel. Ini bukan hebel yang buat bangun rumah Bapak Ibu, beda ya. Hevel, HVL ya. Atau bahkan dikatakan waktu itu saya ingat betul Pendeta Esa pernah berkhotbah di kebaktian Pengkhotbah 3 itu, Bu Esa bukan pakai Pengkhotbah 3, dia pakai Pengkhotbah berapa gitu. Di ketika pemberangkatan almarhumah ibu saya menggunakan kitab Pengkhotbah, memaparkan bahasa Ibrani dengan secara orang Ibraninya. Hevel, HVL, ya, HVL kalau bahasa Ibraninya Hevel, HVL, bal, ya. Dan kata Hevel atau Hebel ini diterjemahkannya sebagai apa? Sia-sia, cepat berlalu, sementara, mudah menguap. Ya.
Nah, Bapak Ibu ketika mulai merenungkan kata Hevel atau Hebel ini, mungkin dari kita merasa kok kayak nggak asing ya dengan perjanjian lama bagian kata Hevel dan Hebel ini. Tapi ini disclaimer, Hebelnya beda ya, bukan Hebel yang dipakai untuk bangun rumah. Walaupun Hebel yang bangun rumah juga kalau kita potong-potong, kita tumbuk gitu ya, jadi seperti debu yang akhirnya sia-sia. Tapi bukan Halo itu guys. maksudnya. Karena akan habis gitu ya dari debu. Nah, Hevel ini artinya cepat berlalu. Nah, kalau kita bicara tentang Hevel, maka kita akan teringat ya, akan sesosok di dalam Alkitab. Siapakah sosoknya? Sosoknya ini adalah sosok yang lain. Karena apa? Karena walaupun diterjemahkan sebagai sia-sia, sebenarnya nggak terlalu pas di dalam konteks kitab pengkhotbah. Bahkan sampai TB2 ini juga masih diterjemahkan sebagai sia-sia. Akan lebih pas diterjemahkan sebagai sementara atau cepat berlalu. Karena apa? Karena Hevel, akar katanya ini berasal dari kata Hebel atau Habel. Bapak Ibu. Nah, kalau Habel kita ingat itu anaknya siapa, Bapak Ibu Saudari? Habel anaknya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, manusia pertama. Kakaknya Set, saudaranya Kain. Dalam bahasa Inggris, Habel itu Abel tanpa H. Ya. Abel. Ya. Cain and Abel. Bahasa Inggrisnya Kain dan Habel. Nah, Hevel itu artinya dari situ. Loh kok bisa kata Hevel berakar dari Habel? Karena Bapak Ibu, Habel itu dikenal sebagai orang yang memberikan persembahan terbaik. Kita ingat, ketika Habel yang menjadi peternak dia memberikan persembahan, persembahannya diterima. Kain yang seorang petani, persembahannya ditolak atau diterima? Tolak. Karena apa? Kain dalam kitab Kejadian kita bisa membaca. Kain mempersembahkan sebagian dari apa yang dimiliki. Sedangkan Habel mempersembahkan anak lembu terbaik bersama lemak-lemaknya. Artinya apa? Artinya Habel memberikan yang terbaik. Nah, kalau bicara persembahan, Bapak Ibu, makanya selalu didasarkan apa? Berilah persembahan yang terbaik. Tubuh kita, tenaga kita, jiwa kita, pikiran kita harus yang paling baik yang dipersembahkan kepada Tuhan, bukan yang sisa. Ini ada anekdot sedikit gitu ya Bapak Ibu kalau soal persembahan terbaik gitu ya. Dulu ada seorang pendeta yang berkhotbah karena zaman itu mahasiswa teologi susah banget gitu ya. So dikatakan, wah kalau anaknya bengal, bandel gitu ya, udah suruh masuk sekolah teologi aja, barangkali bertobat dan membaik. Padahal ya saya mau mempersembahkan anak ini untuk kepada Tuhan, padahal anak itu anak bandel gitu ya. Nah pendeta itu mengatakan, apakah itu persembahan terbaik buat Tuhan? Sepertinya masih seperti persembahan Kain, karena apa? Bukan yang terbaik. Dengan iming-iming ya mudah-mudahan anak itu berubah menjadi lebih baik. Padahal bukan yang terbaik, bukan best of the best, tetapi cuman ya udahlah the rest. Gitu ya. Nah persembahan terbaik itulah yang diterima oleh Tuhan. Dan persembahan Habel diterima karena apa? Karena itu adalah persembahan yang terbaik. Dan itu membuat hati Kain sedih karena persembahannya tidak diterima. Apa yang dia lakukan kemudian? Kain membunuh saudaranya, yaitu Habel. Dan diperkirakan Bapak Ibu, Kain membunuh Habel di usia yang masih cukup. Jadi ini tidak hanya pembunuhan pertama, tetapi ini juga pembunuhan terbesar, bahkan katanya, oh ya dunia seperempat ya, seperempat isi dunia habis waktu itu, karena cuma berempat gitu ya dalam Alkitab ya. Tidak hanya pembunuhan yang besar dampaknya, tapi juga apa? Tapi juga ini sebuah pembunuhan yang mengubah pandangan soal kehidupan. Bahwa kadang-kadang ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, hasilnya apa? Orang iri. Akhirnya apa? Kita dibunuh. Seperti Habel. Ini yang dipakai di dalam kitab Pengkhotbah. Ide tentang Habel ini. Bahwa hidup manusia itu sementara. Cepat berlalu. Mudah menguap.
Ketika kita menjalankan hidup kita dengan terbaik, maka kita akan merasa hidup kita cepat berlalu, mudah menguap sementara. Seperti hidupnya Habel. Ini dikembangkan oleh pengkhotbah. Makanya Habel diartikan sebagai vanity, sebagai sesuatu yang cepat hilang, cepat menguap. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang terbaik. Kalau yang terbaik ya dalam kehidupan kita aja Bapak Ibu, perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus, biasanya kita paling ingat cuma 1, 2, 3 kali. Tetapi kalau yang namanya kesalahan orang sampai kita berpulang kepada Tuhan, mungkin kita masih ingat. Nah ini yang dikembangkan oleh kitab pengkhotbah. Bahwa hidup manusia yang baik itu sementara, cepat berlalu, mudah menguap. Seperti hidup Habel. Havoc. Sia-sia. Makanya ketika ini diterjemahkan menjadi sia-sia sebenarnya agak kurang pas. Karena harusnya sementara. Lebih tepat itu dikatakan sebagai sementara. Namun untuk istilahnya juga mungkin ada satu dan lain hal yang akhirnya membuat tim penerjemah di lembaga Alkitab menerjemahkan ini sebagai sia-sia supaya mungkin lebih dramatis atau sejenisnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, inti dari kitab pengkhotbah itu walaupun sia-sia, walaupun sementara, walaupun cepat hilang, cepat berlalu, tetapi itu semua harus bermakna. Di pengkhotbah 11 ayat 9 bahwa pengkhotbah mengingatkan bahwa kecukupan itu adalah kunci menikmati hidup. Itu yang membuat hidup kita bermakna. Walaupun sia-sia itu menunjukkan sia-sia akhirnya dipakai untuk menunjukkan keterbatasan waktu hidup manusia. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Tetapi ketika di ayat 11 ayat 9 dikatakan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Ini menjadi pengingat bahwa kita walaupun sia-sia harus berani untuk hidup cukup. Harus berani mengatakan cukup. Kecukupan menjadi kunci membuat kita bisa menikmati kehidupan. Ingatlah akan penciptamu di dalam 12 ayat 1 pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum menyesal, kita harus bisa mengatakan enough. Enough is enough. Cukup adalah cukup. Dan spiritualitas cukup ini harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Bukan artinya saya juga mengatakan hal ini, bukan artinya saya sudah berhasil dalam itu. Belum. Saya dan saudara kita semua sebagai umat Tuhan masih sama-sama berjuang. Karena apa? Kadar kecukupan orang kadang beda-beda. Tetapi di dalam bagian firman ini kita diingatkan melalui kitab pengkhotbah untuk menjaga yang namanya cukup dan bahkan bisa mengatakan prinsip enough is enough. Cukup yang penuh dengan sukacita. Dan makanya Bapak Ibu, agar hidup kita semakin bermakna di dalam kesia-siaan, pengkhotbah juga mengatakan, ingatlah penciptamu. Karena itu menjadi kunci untuk menikmati hidup yang sementara, tetapi kita bisa mengisinya dengan penuh. Ketika bicara hidup manusia, di Mazmur dikatakan manusia hidup paling lama 70 tahun. Hidup paling kuat 70 tahun, paling lama 80 tahun, tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya apa? Artinya bahwa hidup kita itu sebenarnya ya gitu-gitu aja. Ya sementara, tapi bahkan kalau kita jalanin tanpa sukacita, tanpa rasa syukur, tanpa cukup, ya akhirnya hidup kita bahaya. Karena kesukaannya hanya kesukaran dan penderitaan kebanggaan. Kalau kita bisa mengingat Tuhan, mengingat pencipta, maka kita bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Dan kunci dari sukacita hidup dalam kesementaraan kita adalah apa? Takutlah akan Tuhan dan peliharalah perintah-perintahnya. Pengkhotbah 12 ayat 13 yang menjadi bagian epilog
atau penutup dari kitab Pengkhotbah dari ayat 4 sampai dengan 14 mengatakan begini, takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintah. Itulah yang bisa membuat hidup kita walaupun sementara cepat berlalu, tetapi bisa cukup. Bisa bermakna. Karena apa? Karena hidup seseorang tidak diukur dari kekayaannya, tidak diukur dari kehormatannya, tidak diukur dari keturunannya, tidak diukur dari identitasnya, tetapi diukur dari apa? Pengaruh baik apa? Makna hidup apa? Yang bisa ia tularkan, yang bisa ia jadikan sebagai pelajaran untuk menata hidup orang-orang lain. Seberapa ia bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu yang menjadi indikator utama bagaimana hidup kita bisa semakin bermakna. Kalau hidup kita tidak menjadi berkat, mana bisa kita bilang hidup kita bermakna. Tapi kalau hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain, bukan kita yang mengatakan hidup kita bermakna, orang lain yang akan mengingat perjuangan hidup kita sebagai sesuatu yang memaknai kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita merenungkan kitab Pengkhotbah, marilah kita melihat kitab ini sebagai kitab hikmat. Sebuah kitab yang mengarahkan hidup kita untuk semakin takut akan Tuhan. Bukan kitab yang memaparkan kesia-siaan belaka, melainkan sebuah kitab yang mengingatkan bahwa hidup kita sementara. Oleh karenanya, jadikanlah hidup kita, isilah hidup kita dengan makna yang membawa berkat. Bukan makna yang menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi membuat hidup kita bisa menjadi berkat, bahkan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan terkait kitab Pengkhotbah ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Barangkali untuk memperdalam, adakah yang mau bertanya atau mau memberikan tambahan dan tanggapan, dipersilakan Bapak Ibu. Ada? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri dengan sebelum mengakhiri Bapak Ibu, materinya memang presentasinya sudah selesai. Jadi kita akan melanjutkan kepada sesi doa syafaat, dan untuk memperdalamnya Bapak Ibu mungkin kalau bila mana ada yang mau mengingat-ingat lagi penjelasannya, bisa ngecek di YouTube GKI Cicurug ya. Nah, mudah-mudahan materi tadi bisa menjadi berkat dan menolong kita untuk semakin memahami kitab Pengkhotbah. Dan pada saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Bapak Ibu Saudara-saudari, selain daripada daftar yang terletak di dalam tayangan Bapak Ibu semua, barangkali ada tambahan, dipersilakan. Ada tambahan Bapak Ibu Saudara-saudari? Ya, silakan. Admin. Oh ya, siap. Siap Bu. Siap, Sri siap. Harumi. Sri Harumi. Bu Sri Harumi, siap. Bu Asmi, makasih. Ya. Bu Sri Harumi, Pak Adimin. Juga ini saya baru lihat di WA Ibu Weli Suatan, ya, kita doakan juga. Juga kita berdoa untuk kegiatan bulan keluarga di mana akan ada lomba ya Bapak Ibu minggu ini. Jangan lupa untuk berpartisipasi. Oke, kalau sudah tidak ada lagi kita akan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini melalui materi tentang kitab Pengkhotbah kami diingatkan untuk memaknai kehidupan kami yang sementara ini dengan penuh makna. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang menolong kami agar kami mampu semakin berhikmat di dalam kehidupan, menjadi umat yang hidup di dalam terang kasih-Mu saja, dan bahkan semakin mengisi kehidupan kami yang sementara ini dengan makna hidup yang baik, menjaga arah hidup kami agar berkenan kepadamu,
bahkan menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu di dalam segala aspek kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang nyata. Kami pada saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana kami juga sedang mempersiapkan diri untuk memasuki era pemerintahan yang baru, bahkan juga untuk persiapan pemilihan kepala daerah serentak. Tuhan berkati, Tuhan sertai, biarlah segala transisi pemerintahan berjalan dengan baik, biarlah juga pemilihan kepala daerah serentak berlangsung dengan aman, dan biarlah kami juga boleh berpartisipasi nyata dalam pemilihan ini untuk membangun bangsa dan negara kami lewat segala hal yang dapat kami kerjakan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GKI Cicurug dengan segala kegiatannya, kegiatan bulan keluarga dengan lomba-lombanya, persiapan kegiatan Natal dan Tahun Baru, persiapan kegiatan Paskah hingga Pentakosta, kegiatan-kegiatan gereja seperti persidangan majelis jemaat, juga untuk kebaktian-kebaktian, baik kegiatan onsite maupun online. Tuhan berkati, Tuhan sertai, biarlah semuanya berjalan dengan baik, semuanya boleh semakin mempersekutukan kami. Para aktivis kami ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, mereka yang menjadi aktivis multimedia, mereka yang menjadi pemusik dan pemandu pujian, pengurus badan pelayanan jemaat, komisi dan kelompok kerja, anggota majelis jemaat, dan juga segenap karyawan kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dan bagi setiap kami yang belum mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan gerakan agar kami mau menjadi pelayan-pelayan-Mu yang nyata lewat keterlibatan kami dalam pelayanan di jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami pada saat ini juga berdoa bagi sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Oma Weli Suatan, untuk Bapak Ngadimin, untuk Ibu Sri Harumi, untuk Bapak Sutarto, Oma Lena, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Bapak Fepton Ardian Resnawan, Ibu Hotna Boru Brutu, Ibu Tina, Ibu Wahyuni Kristen Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Suwarti, Saudara Septian Raja Gultom, Saudari Rebeka, Ananda Ayu Naomi Sinaga, Ananda Giovanni Purba, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan biarlah Tuhan yang juga terus hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan keseharian mereka. Segenap keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan juga berikan kecukupan. Kami berdoa juga untuk sanak saudara kami yang dalam pergumulan terkait pekerjaan, terkait masa depan mereka, mereka yang mungkin akan mengajukan diri sebagai pegawai negeri sipil, yang akan mengikuti berbagai tes, maupun juga mereka yang bergumul terkait persoalan pribadi lainnya. Kiranya Tuhan boleh berkati, Tuhan sertai, dan biarlah hidup mereka senantiasa berada di dalam tangan pemeliharaan-Mu yang senantiasa menopang dan menguatkan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, untuk BPK Penabur, khususnya kegiatan hari Sabtu nanti ada penabur Advagansa maupun pendirian SMPK BPK Penabur di Cicurug ini. Biarlah Tuhan yang atur agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami satukan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, seraya menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri bincang sersan hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 370, KJ 370, yaitu Ku mau berjalan dengan juru selamatmu, juru selamatku akan menjadi pujian penutup kita. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Allah. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku.
juru selamat hatiku teguh. Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang takkan. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk kepada sesi pengumuman. Mungkin kalau dari lansia besok ada senam, Bapak Ibu jangan lupa ya, senam jam 8 pagi seragam. Kalau nggak salah lihat tadi terakhir saya lihat bajunya warna hijau ya, tiap Kamis jangan lupa bajunya warna hijau. Dari Komisi Dewasa ada pengumuman Bapak Ibu Saudara-saudari? Baik, selamat malam Pak Sam, selamat malam Bapak Ibu semua. Untuk pengumuman dari Komisi Dewasa mengingatkan kembali bahwa untuk PRT onsite pada tanggal 6 November 2024 akan bertempat di rumah keluarga Bapak Edi Saputra Tarigan di Alam Berkah Cicatih di Blok F, waktunya pukul 17.00. Mungkin itu saja Pak Sam untuk pengumumannya. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Bapak Ibu dari Panitia Bulan Keluarga mengingatkan untuk berpartisipasi. Yang pertama lomba potret ya, lomba foto. Ini udah beberapa Bapak Ibu kalau melihat media sosial GKI Cicurug ini sudah banyak ya. Nah, nanti akan diupload lagi. Semakin banyak yang kirim akan semakin baik. Karena pengiriman terakhir itu tanggal 20 Oktober ya. Nah 20 Oktober itu paling terakhir foto diterima, lebih daripada tanggal itu kayaknya susah begitu ya, karena nanti pengumuman tanggal 27. Dan juga untuk ini masih rada kosong nih ya, cover lagu tema ya, ini masih rada kosong karena belum ada yang bikin cover lagu tema. Jadi Bapak Ibu silakan nanti untuk lomba foto dan lomba video cover lagu tema ini dikirim ke Pendeta Samuel ya, nomor WhatsApp tertera di dalam pengumuman yang ada di grup maupun yang ada di media sosial ya. Juga untuk minggu ini Bapak Ibu jangan lupa ya, ada kegiatan lomba ya, estafet sarung, memindahkan sukro, dan khusus lansia ada Oma Cantik dan Opa Ganteng begitu ya. Opa Ganteng tuh kayak yang di atap rumah gitu ya. Ini jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti, khususnya yang estafet sarung ini lomba per wilayah begitu ya, maksimal 10 orang yang ikut akan lebih baik gitu ya. Kalau lebih dari 10 juga bisa juga sih. Jadi bagi Bapak Ibu mohon mendaftarkan diri untuk yang lomba memindahkan sukro dengan sumpit, dipindahkannya kemana, bisa jadi ke mulut Bapak Ibu untuk dimakan gitu ya, atau juga sebenarnya dipindahin ke piring yang lain sih. Mungkin nanti setelah dipindahkan akan dimakan sama-sama. Dan juga ada estafet sarung dan Oma Cantik, Opa Ganteng. Jangan lupa daftar Bapak Ibu, daftarnya kemana? Daftar ke grup wilayah masing-masing ya. Jangan lupa daftar ke penatua pendamping wilayahnya masing-masing. Ramaikan bulan keluarga tahun ini Bapak Ibu, karena ini akan menjadi bulan keluarga yang luar biasa ya. Juga ini ada bulu sarung ya. Ini pertandingannya seru ya, bulu tangkis memakai sarung ya. 2 minggu berturut-turut akan tanding. Silakan daftar ke grup wilayahnya juga siapa yang akan menjadi kontingen. Pastinya lombanya sangat seru Bapak Ibu. Karena apa? Bulu tangkisnya pakai sarung ya. Bukan pakai shuttlecock kayak biasanya, pakai sarung gitu ya. Mainnya seperti apa? Nanti pas ikut dulu aja yang penting. Nanti mainnya bisa seru-seruan di sana. Dan juga bisa Bapak Ibu, ini masih yang terakhir begitu ya, pencatatan sipil massal, informasinya bisa dicek ke kelompok kerja Agape untuk anggota jemaat. Dan jangan lupa untuk memfollow media sosial GKI Cicurug Bapak Ibu, karena semua foto foto dalam rangka potret keluarga maupun lagu cover nanti akan di-share di media sosial GKI Cicurug. Dan jangan lupa ajak orang lain untuk follow atau bahkan subscribe media sosial GKI Cicurug yang YouTube
maupun di Instagram. Karena apa? Ini lombanya banyak-banyakan like ya Bapak Ibu. Makin banyak like-nya, makin banyak love-nya, makin besar kesempatan Bapak Ibu untuk memenangkan hadiah lomba potret keluarga maupun lomba cover lagu tema ya. Ingat Bapak Ibu, dibagikan media sosialnya ya, baik yang di Facebook maupun di Instagram. Jangan lupa di-subscribe yang di YouTube. Itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Selamat istirahat. Siapa itu yang ngomong?